Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Perkenalkan, nama saya Alin Karmila. Perkenalkan, nama saya Elisa. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Nura Anggani. Undang-Undang Dasar tahun 1945 bukan hanya dokumen hukum, tetapi untuk membentuk fondasi arah yang menentukan masa depan bangsa. Dalam video ini kita akan membahas tentang periode pemberlakuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Periode pertama tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi yang pertama. Pada hari yang sama juga ditetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden Republik Indonesia. Ciri masa ini, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kedua, pemerintahan yaitu republik. Ketiga, sistem pemerintahan yaitu presidensial. Keempat, presiden pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif karena lembaga MPR dan DPR belum terbentuk. Kelima, kabinet pertama yaitu disebut kabinet presidensial. Terakhir, alat kelengkapan negara masih sederhana dan belum lengkap. Yang kedua berlangsung dari tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Pada masa ini, Indonesia berubah menjadi negara Republik Serikat atau biasa disebut RIS, sehingga Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak berlaku sementara dan digantikan oleh Konstitusi RIS. Indonesia berbentuk negara federal, terdiri dari beberapa negara bagian. Pemerintahannya dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Perdana Menterinya Muhammad Hatta. Masa ini singkat. Periode ketiga dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Setelah negara berserikat dibubarkan, Indonesia kembali ke negara kesatuan dan memberlakukan UUD sementara 1950. UUD 1950 lebih parlementer dalam sistem pemerintahan. Namun sistem ini memiliki kelemahan karena pemerintah sering berganti-ganti. Yang bentuk via pemilu 1955 tidak berhasil membuat UUD. Periode keempat pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1998. Pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1998 melalui Dekret Presiden Soekarno, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dan diterapkan selama masa demokrasi terpimpin hingga Orde Baru. Periode kelima, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai hasil sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru dan reformasi, dilakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang umum atau sidang tahunan MPR tahun 1999, 2000, 2001 sampai 2002 untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, HAM, bagian kekuasaan, lembaga negara dan otonomi daerah. Versi Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen inilah yang sekarang berlaku sebagai Konstitusi Indonesia. Demikian penjelasan mengenai periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga video ini membantu menambah pemahaman kita tentang perkembangan konstitusi Indonesia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah Bapak.